Salam waras, cerdas, bijaksana. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Bertemu kembali di channel YouTube Agathos Adelpos. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Berani, kompeten, confident, dan efektif karena Roh Kudus. Seri Roh Kudus secara khusus pada saat ini kita membahas tentang pekerjaan Roh Kudus. Kita mengingat ulang tentang tujuan pencurahan Roh Kudus pada saat Pentakosta. Yesus berkata, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan, 1, mengajarkan segala sesuatu kepadamu. 2, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 3, ia akan bersaksi tentang aku, tentang Yesus. 4, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang kelima, ia mendiami. Roh Kudus memeteraikan orang percaya kepada Yesus menjadi milik Allah. Efesus pasal 1 ayat 13. Yang keenam, Roh Kudus memberi kuasa, memberi keberanian untuk bersaksi supaya efektif. Yang ketujuh, Roh Kudus memperlengkapi orang-orang percaya dengan karunia-karunia. Pekerjaan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Ini fokus kita hari ini. Tinjauan secara teologis. Roh Kudus turut menciptakan langit dan bumi, bahkan segala isinya. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita memenuhi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kalimat roh Allah melayang-layang di atas permukaan air menjelaskan dan sekaligus membuktikan bahwa Roh Kudus, Roh Allah itu hadir saat penciptaan, turut serta dalam penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Roh Kudus atau Roh Allah turut merencanakan dan menciptakan manusia. Jadi tadi turut menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, Roh Allah juga turut merencanakan dan menciptakan manusia. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah,
Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Kalimat baiklah kita menjadikan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bahasa Indonesia menjabarkan kata kita adalah kata ganti bersifat jamak lebih daripada satu. Kita diteliti dari konteks ayat menunjuk kepada Elohim. Di dalam Elohim ada Roh Kudus, yaitu pribadi ketiga dari Tritunggal. Kemudian Roh Kudus juga memberi nafas hidup kepada manusia yang diciptakannya itu. Yaitu Kejadian pasal 2 ayat 7. Lalu manusia itu diberinya nafas kehidupan. Kemudian Roh Kudus memilih orang-orang yang akan dipakai untuk suatu pekerjaan tertentu. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu yang pertama tadi turut menciptakan yang langit dan bumi. Yang kedua, dia turut menciptakan manusia segambar dan serupa Allah dan memberi hidup, memberi nafasnya. Lalu yang ketiga, memilih orang, memakai orang-orang tertentu untuk suatu pekerjaan tertentu. Misalnya, dia memenuhi orang agar jadi ahli. Memilih memakai Harun dalam berkata-kata. Harun sebagai juru bicara Musa. Lihai dalam berkomunikasi. Lihai dalam melobi-lobi. Latar belakangnya mengapa Harun dipakai? Karena Musa menolak dipakai Tuhan sebenarnya. Merasa dirinya gagap, tidak pandai bicara. Jadi Musa itu minder. Tuhan meyakinkan Musa bahwa ada Harun yang akan jadi juru bicara. Ya, jadi Tuhan memilih dan memakai Harun. Tuhan juga memilih, memenuhi, dan memakai Besalil dan Aholiab yang ahli. Sama-sama mereka ahli di bidangnya masing-masing. Misalnya Besalil dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai seterusnya, dia ada ahli di dalam mengolah. Ya. Besalil dan Aholiab ahli di dalam mengolah bahan-bahan benang, kulit. Ahli mengolah perak, tembaga, tukang kayu untuk membuat kemah suci. Jadi baik Besalil dan Aholiab ini mereka adalah tukang, ahli. Bahkan kalau kita lihat secara spesifik, Aholiab adalah dia mengajar, dia tutor bagi tukang emas, tukang perak, tukang tembaga, batu berlian, batu permata, dan lain sebagainya. Jadi Roh Kudus memilih dan memakai. Juga Roh Kudus berkuasa, Roh Kudus menguasai, memberi kekuatan atau power kepada Simson saat Simson menjadi hakim. Betapa kuatnya dia. Itu karena Roh Kudus. Dia sangat kuat, sangat berkuasa. Dia melawan
lebih daripada kemampuan manusianya. Dia membunuh singa dengan tangannya, dia melawan musuhnya, bahkan sampai 1.000 orang. Ingat ya peristiwa di Lehi, di mana Simpson dapat membunuh 1.000 orang. Senjatanya adalah hanya rahang keledai. Coba dapat dibayangkan. Kalau tidak dipenuhi dan diberi kuasa, power oleh Roh Kudus. Saul juga, Roh Kudus tinggal menguatkan Saul. Demikian juga Daud. Jadi yang keempat, pekerjaan Roh Kudus tinggal pada orang-orang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi Roh Kudus dalam Perjanjian Lama itu tinggal pada orang-orang pilihan, orang-orang tertentu. Tidak semua orang Israel Roh Kudus tinggal pada mereka. Tidak, tapi orang-orang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Orang-orang itu adalah orang-orang yang diperkenankan oleh Allah. Misalnya Simpson, Roh Kudus menguasainya, memberi kekuatan padanya. Kemudian Roh Kudus meninggalkannya. Jadi orang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kalau memang orang itu sudah tidak berkenan, maka dia meninggalkan orang itu. Saul juga begitu. Saat dia masih selaras, masih sejalan, masih melakukan kehendak dan pimpinan Tuhan, maka sampai saat itulah Roh Kudus tinggal menguasai, memenuhi. Jadi hanya orang-orang tertentu dalam waktu tertentu. Tidak semua orang di dalam Perjanjian Lama itu, khususnya bangsa Israel, Roh Kudus tinggal padanya. Nah, pesan moral. 1. Manusia dinafaskan oleh Roh Allah, diberi hidup oleh Roh Allah, sehingga ia menjadi makhluk hidup yang menjadi ciptaan yang mulia. Tanpa Roh Kudus, maka manusia itu hanyalah tanah liat, debu tanah. Walaupun sudah dibentuk, jika tidak ada nafas, diberi roh dan diberi nyawa oleh Tuhan, dia tetap benda mati, seonggok tanah liat yang tidak berguna. Pesan moral yang kedua, Roh Kudus memberi kecerdasan. Roh Kudus memberi keterampilan kepada Harun untuk berbicara, kepada Besalil dan Aholiab untuk membuat kemah. Roh Kudus mengingat pengajaran Tuhan. Otak manusia bagaimanapun cerdasnya, kelemahannya adalah lupa. Saat siapkan khotbah, saat siapkan bahan mengajar, saat mempersiapkan materi renungan ini, banyak hal yang lupa. Seakan-akan jika kita dapat umpamakannya seperti komputer yang hang atau ngadat. Begitupun otak kita ini. Namun ketika Roh Kudus mengurapinya, maka saat persiapan juga saat pelaksanaan presentasi, maka berlangsung dengan sangat baik, sangat efektif, memberkati banyak orang, memuliakan Tuhan. Banyak orang yang dibangun, banyak orang yang dikuatkan. Kita sangat memerlukan Roh Allah. Kita sangat memerlukan Roh Kudus untuk menguasai, untuk memimpin dan mengurapi kita. Roh Kudus kita perlukan kuasanya. Seperti kepada Simpson agar dia kuat, mampu mengalahkan 1.000 orang hanya dengan bersenjatakan rahang keledai. Dan kepada para rasul, hamba Tuhan, dia juga memberi kepada Anda dan saya kuasanya supaya kita berani melayani, berani bersaksi, berani berkhotbah, sehingga pelayanan kita menjadi efektif. Kuasa dijelaskan sebagai keberanian untuk bersaksi. Kuasa
dimaknai sebagai berani berkhotbah. Kuasa dimaknai sebagai berani mengajar, berani menyatakan kebenaran, yang salah itu salah, yang benar itu benar. Sehingga dengan kuasa dan urapan Roh Kudus, apa yang kita paparkan dengan sederhana, sangat jelas dan mudah dimengerti, sehingga orang tersentak, sadar akan siapa dirinya, sadar akan dosanya, sadar akan keperluan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Segera mengambil untuk bertobat, mengambil keputusan untuk percaya, meninggalkan dosa-dosanya, meninggalkan jalan yang sesat, kemudian kembali kepada Tuhan, minta ampun dan terima keselamatan dari Tuhan Yesus. Keempat, pesan moralnya, Roh Kudus memperlengkapi setiap orang percaya dengan karunia agar bisa melayani dengan efektif. Melayani di dalam gereja sesama orang percaya, melayani di luar gereja kepada orang-orang yang belum percaya. Karunia itu berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah yang memberinya. Dan karunia itu untuk dipakai memberitakan Injil, karunia menginjil, karunia dipakai untuk membangun umat, karunia dipakai untuk memimpin, karunia dipakai untuk mendewasakan umat, supaya umat berdaya guna bagi sesama manusia. Roh Kudus menjadi penghibur. Roh Kudus itu penolong dan penghibur. Dalam segala situasi, susah, senang, galau, ia hadir dan menghibur. Saat kematian anggota keluarga, dia hadir menguatkan dan menghibur. Roh Kudus menolong kita melayani. Walaupun pelayanan itu tidak berbanding dengan hasil. Yang paling penting adalah kita tetap setia dan mengikuti kepemimpinan Roh Kudus. Tetap melayani dengan benar, dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, setia kepada kebenaran yaitu firman Allah, tekun di dalam melayani. Nah, soal berkat, soal rezeki itu pasti ada. Banyak dan sedikit, cukup tidak cukup, sejahtera belum sejahtera, itu urusan Tuhan dan sesuai dengan waktu Tuhan. Semua itu relatif. Manusia memang mengejar hasil. Dunia memang mengejar hasil. Penilaian manusia berorientasi pada hasil. Tetapi Tuhan menilai proses. Kita di dalam proses. Setialah, pasti Tuhan akan menolong kita. Andalkan Roh Kudus, libatkan dia, jangan abaikan bisikannya. Minta dia menguasai kita, memenuhi kita, memimpin kita, mengurapi kita, memberkati pekerjaan dan pelayanan kita. Kamu dan saya menjadi berkat. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan, kelola potensi Anda. Abaikan ejekan, hinaan orang. Berani, kompeten, dan kompeten. Efektif karena Roh Kudus. Jangan malu untuk bersaksi, untuk melayani, untuk berbuat baik, untuk bekerja. Jangan malu. Banggalah dengan iman Kristenmu. Kerjakan dengan tekun apa yang menjadi bagianmu. Dan setialah pada pekerjaan itu. Salam waras, cerdas, bijaksana. Terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi berkat. Jika jadi berkat, silahkan like, sebarkan, dan subscribe. Haleluya, wabah corona sudah berakhir. Dan kita sudah bisa beribadah bersama-sama. Kita sudah bisa melayani, kita sudah bisa bekerja
seperti biasa. Haleluya. Dari saya, Pendeta Najaridin. Tuhan memberkati.